Baik Bapak Ibu Guru, hari ini saya mau mempresentasikan aksi nyata saya dengan topik rangkuman kurikulum merdeka. Nah, judulnya di sini, mengapa kurikulum itu harus berubah? Nah, pertama Bapak dan Ibu Guru, saya kasih pengertian apa itu kurikulum. Nah, kurikulum di sini itu yang pertama, seperangkat sistem rencana dan pengetahuan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Itu pengertian kurikulum yang pertama. Sedangkan pengertian kurikulum yang kedua juga, bahwa kurikulum itu selain sebagai rencana bahan pembelajaran, juga dapat sebagai titik awal dan akhir pengalaman belajar peserta didik. Poin penting dalam pengembangan kurikulum ini adalah bahwa kemerdekaan peserta didik dalam belajar, itu poin pentingnya. Setelah pengertian kurikulum ini Bapak Ibu Guru, yang berikut itu peran dan fungsi kurikulum. Nah, yang pertama itu peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, selain peran dan fungsinya, ada juga komponen-komponen utama dalam kurikulum. Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat itu evaluasi. Nah, selain peran dan fungsi kurikulum, selanjutnya itu alasan mengapa kurikulum itu harus berubah. Di sini ada 4 alasan, yaitu yang pertama harus relevan, yaitu sebagai bahan pembelajaran agar dapat relevan dengan pertimbangan zaman digital. Itu alasan pertama. Yang kedua itu kebutuhan belajar, yaitu sebagai upaya pemenuhan belajar peserta didik sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi saat ini maupun berkelanjutan. Nah, alasan yang ketiga Bapak Ibu Guru, sebagai bekal persiapan, yaitu sebagai bekal agar mampu menghadapi perubahan transformasi upaya serta globalisasi. Nah, alasan yang keempat itu harus punya target, yaitu menyiapkan generasi masa depan yang visioner dan mampu bertumbuh pada kaki sendiri. Itu alasan mengapa kurikulum itu harus berubah. Yang berikut itu sosialisasi dari perubahan kurikulum merdeka ini, yaitu kurikulum yang dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mengalami konsep dan menguatkan kompetensi. Itu alasan solusinya. Yang berikut itu dari pengertian kurikulum sampai alasan perubahan kurikulum itu, maka 5 ciri-ciri kurikulum merdeka. Yang pertama itu lebih fokus pada materi esensial. Yang kedua itu struktur kurikulum yang lebih fleksibel, tersedianya banyak perangkat ajar. Terus yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kelima itu menjadikan peserta didik lebih bahagia. Itu ciri-ciri dari kurikulum merdeka. Yang berikut itu bagaimana untuk mewujudkan dari perubahan kurikulum ini. Nah, untuk mewujudkannya maka seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan pendapatan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja saya punya presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih.